Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa kita berada pada bulan Sya'ban, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semua, di antara kiat agar kita bisa menghadapi Ramadan, di antaranya adalah dengan mempersiapkan diri di bulan Sya'ban dengan memperbanyak ibadah saum sunnah. Maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan kelak kita bisa berada bersama di bulan Ramadan. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menjelaskan, menyampaikan berkaitan dengan permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa bagaimana kondisi musyrikin Quraisy atau bahkan penduduk Arab, jazirah Arab secara umum, baik orang Yahudi ataupun orang Nasara, mereka memperbincangkan semakin hangat berkaitan dengan akan datangnya seorang nabi, ya, berkaitan dengan datangnya seorang nabi yang mereka yakini, pertama, mereka yang berdasarkan kepada kitab-kitab samawi, maka mereka mengetahui akan kedatangan nabi di dalam kitab-kitab mereka. Tapi di sisi lainnya mas kalian, ada juga orang-orang yang tidak memiliki pegangan yang berkaitan dengan datangnya seorang nabi. Mereka hanya berpatokan kepada para dukun yang informasinya disampaikan kepada mereka bahwa mereka mendapatkan informasi tersebut tidak lain adalah dari berita-berita yang dicuri dari langit melalui para dukun tersebut. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa informasi akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau datangnya seorang nabi sudah semakin gencar. Ya. Walaupun di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga semakin aktif melakukan tahannus, ya,
melakukan menyendiri. Kenapa? Karena melihat kondisi bangsa Arab yang saat itu semakin jauh dari kebaikan. Ya, walaupun jamaah sekalian ada di antara mereka sangat sedikit yang mengetahui tentang siapa nabi yang sebenarnya yang akan diturunkan melalui ciri-ciri yang sudah diketahui baik di dalam kitab-kitab mereka atau yang secara tidak langsung mereka pernah bertemu di Syam. Ya, bahkan Abu Thalib sendiri yang membersamai ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Syam merasa kaget. Ya, ada seorang rahib yang mengatakan bahwasanya dia adalah calon seorang nabi. Maka kemudian sang rahib memberitakan kepada Abu Thalib untuk menjaganya. Hadirin yang baik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sisi lain bangsa Arab secara umum mereka sibuk mencari informasi yang berkaitan dengan akan datangnya seorang nabi. Di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin sibuk bertahanus menyendiri, ya, yang mana dikhawatirkan bahwasanya beliau akan terpengaruh dengan kondisi-kondisi bangsa Arab jahiliyah pada saat itu. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang ketiga di dalam kitab Sahih Bukhari bab pertama turun wahyu, dan ini merupakan bab yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari adalah berkaitan dengan bab tentang turunnya wahyu. Walaupun hadis pertama itu Imam Bukhari menulis hadis pertama dalam bab wahyu tersebut di dalam kitab Sahih Bukharinya adalah menulis hadis yang berkaitan dengan masalah niat. Innamal a'malu binniyah. Maka pada hadis yang ketiga jemaah sekalian, beliau menyebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satu hadis yang cukup panjang jemaah sekalian yang disebutkan oleh Aisyah, ya. Qalat, beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Aisyah menuturkan bahwa wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ar-ru'yah as-salihah, ar-ru'yah as-salihatu fin naum. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah melalui mimpi yang benar dalam tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yara ru'ya ila ja'at misla falakis subh. Kemudian Aisyah menuturkan sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia Rasulullah tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar, datang seperti fajar subuh, ya. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian setelah itu dia suka menyendiri, ya, dan dia menyendiri di gua Hira. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in. Dan kemudian beliau semakin banyak menyendiri di gua Hira. Fayatahannatsu fihi. Beliau bertahannuts, berkhalwat, menyendiri fihi di dalamnya. Wa huwa at-ta'abbud layali dzawatal adad. Di mana Rasulullah menyendiri itu adalah pada waktu malam yang dilakukan dalam beberapa hari. Ya, jadi dalam beberapa malam beliau melakukannya. Qabla ayanzi'a ala alihi wa yatazawwadu lidzalik. Ya. Kemudian ya beliau menyebutkan, ya, di mana beliau bertahanus, menyendiri, berkhalwat di dalamnya, beribadah selama beberapa malam,
dan sebelum meninggalkan keluarganya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membawa bekal, ya, fayatazawwadu, ya, dan kemudian beliau membawa bekal lidzalika untuk persiapan bertahanus tersebut. Tsumma yarji ila Khadijah, kemudian, ya, beliau setelah selesai kembali menemui Khadijah, ya, dan itu terus berulang kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hatta ja'ahul haqq, sampai datangnya kebenaran, wa huwa fi ghari Hira'in, di dalam gua Hira tersebut. Faja'ahul malak, kemudian tibalah malaikat, datanglah malaikat, faqala, dan kemudian malaikat itu berkata, iqra, bacalah. Qala, Rasulullah mengatakan, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Fa akhadani faghattani hatta balagha minil jahda, kemudian dia memelukku, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadani, kemudian beliau memelukku hingga terasa sesak dengan pelukan yang, ya, berat. Kemudian hatta balagha minil jahda, kemudian dia melepaskanku, ya, memelukku dengan keras dan kemudian melepaskanku. Summa arsalani, ya, kemudian arsalani, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku mengutus kepadamu. Faqala, maka, ya, malaikat itu mengatakan kembali, ya, iqra, bacalah. Qultu, maka aku jawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadani faghattani tsaniyata hatta balagha minal jahda, maka yang kedua kali malaikat tersebut memelukku dan kemudian melepaskanku, ya. Tsumma arsalani faqal, dan kemudian menyuruh untuk kemudian iqra, membaca. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, sampai Rasulullah melakukan 3 hal, melakukan 3 kali. Fa akhadani faghattani tsalisah, maka kemudian malaikat tersebut memelukku dan melepaskanku. Faqala, maka kemudian malaikat itu berkata lagi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ya, maka malaikat itu membaca ayat Al-Alaq 1 sampai yang kelima. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjibu fu'adah, maka Rasulullah kemudian mengulangnya sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat tersebut, ya, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ala Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha faqala, maka setelah Rasulullah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Rasulullah kembali, ya, kepada Khadijah, ya, dalam keadaan rasa takut pada dirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, zammiluni zammiluni, fazammiluhu hatta dhahaba anhu zara, ya, hatta dhahaba anhu ra. Zammiluni zammiluni, ya Khadijah, ya, selimutilah aku, fazammiluhu, maka kemudian beliau diselimuti hatta dhahaba ra, sampai kemudian hilang rasa takutnya tersebut, ya. Faqala li Khadijah, kemudian Rasulullah berkata kepada Khadijah, wa akhbiruha al-khabar, ya, faqala li Khadijah wa akhbiruha al-khabar, ya Khadijah, ya, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin memberitahukan kepadamu sesuatu. Laqad khasyitu ala nafsi, ya, tapi aku, ya, merasa takut pada diriku. Faqalat Khadijah, kalla, janganlah kamu merasa takut, kata Khadijah, wallahi ma yuhzikallahu abada, karena sesungguhnya Allah, demi Allah, kata Khadijah,
dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Kemudian ya, Khadijah mengatakan, innaka latasilur rahim. Jangan engkau merasa takut, ya, karena Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambungkan tali silaturahim. Wa tahmilu kalla. Ya, orang yang suka menyambungkan tali silaturahim dan boleh membantu orang lain. Ya, kata Khadijah, wa taqsibul ma'dum. Ya, dan ya, suka membantu orang yang tidak punya. Ya, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka membantu orang-orang yang tidak punya. Ya, kata Khadijah, wa tu'inu ala wa taqri'ud daif wa tu'inu ala nawail haq. Dan engkau adalah orang yang sangat perhatian terhadap tamu, membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Kata Khadijah, fantalaqat bi Khadijah radhiyallahu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati perasaan seperti itu, rasa takut, dan kemudian Khadijah menghiburnya dengan segala kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah. Ya, dibawalah kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, di mana Waraqah bin Naufal adalah ibnu ammi Khadijah, anak dari pamannya Khadijah. Apa istilahnya? Anak paman, ya. Anak paman Khadijah. Ya. Wa kana imra'an tantasiru fil jahiliyah wa kana yaktubul kitabil ibrani fayaktubu minal inzil wal ibraniyah masyaallahu ay yaktub. Ya. Maka jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah dibawa kepada Waraqah bin Naufal, yang mana Waraqah bin Naufal ini adalah seorang penganut agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Dia adalah orang yang bisa menulis dengan bahasa Ibrani, menulis Injil dengan bahasa Ibraniyah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada waktu itu, ya, wa kana syaikhan kabiran qad ammi. Yang saat itu, ya, usia dari Waraqah bin Naufal ini sudah termasuk orang yang sudah lanjut usia. Ya, wa kana syaikhan kabiran, syekh kabiran. Orang yang sudah lanjut usia, qad ammi, bahkan sudah buta. Sudah tidak bisa melihat. Qalat lahu Khadijah, maka Khadijah bertanya kepada, ya, pamannya, ya ibnu ammi, wahai anak pamanku, isma min ibni akhi. Faqala lahu Waraqah, isma min ibni akhi. Maukah engkau mendengarkan, ya, apa yang akan disampaikan oleh anak dari saudaramu? Faqala lahu Waraqah, maka kemudian Waraqah mengatakan, ya ibna akhi, madza tara? Wahai saudaraku, ya, wahai anak saudaraku, madza tara? Apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakannya khabar ma ra'a, sebagaimana yang ia lihat. Faqala lahu Waraqah, maka kemudian Waraqah berkata, ya, Waraqah menyampaikan, hadzal namus alladzi nazalallahu ala Musa. Ya, kata Waraqah bin Naufal, ya, mengatakan, ya, bahwasanya dia adalah namus, an-namus alladzi nazalallahu ala Musa. Ya, an-namus adalah yang dulu pernah juga diturunkan kepada Musa alaihi salam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya laitani fiha jud'an, laitani akuna hayyan id yakhrujuka qaumaka. Ya.
wahai anak saudara pamanku, wahai anak saudaraku, ya, wahai ya anak daripada saudaraku, ya, jika aku masih hidup, ya, jika aku masih hidup, maka aku akan membelamu saat engkau akan diusir, idh yukhrijuka qaumaka, saat kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au mukhrijihum, apakah mereka nanti akan mengusirku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, ya. Kata Waraqah, lam yati rajulun qattun bimisli ma jita illa audi. Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali mereka akan diusir. Wa idrukni yaumaka ansuruka nasran mu'ajjiran, dan jika aku mendapati kaummu dan aku masih hidup bersamamu, maka aku ada termasuk orang yang akan menolongmu. Iya, maka aku akan termasuk orang yang menolongmu. Summa lam yanshib Waraqah an tuwfiya, tetapi tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal, ya, meninggal. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya pada hadis yang ketiga, bab yang berkaitan dengan turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita sebutkan jemaah sekalian, ketika musyrikin Quraisy atau ketika bangsa Arab secara umum mereka sibuk mencari siapa nabi yang akan turun, karena tanda-tanda kenabian sudah semakin dekat. Selain mereka semakin hangat dibicarakan di kalangan mereka, di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk bertahanus karena melihat kondisi bangsa Arab yang semakin jauh dari kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun, ya, menurunkan wahyu pertamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, sejarah kenabian atau sebelum menjelaskan apa hikmah dari, ya, hadis yang tadi kita bacakan jemaah sekalian, ya, maka ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama kita. Ya, pertama adalah sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum kita mengambil faedah dari hadis tadi, ya, dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumul itsnain. Ketika Rasulullah ditanya tentang saum hari Senin, faqala, maka Rasul mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi wa yauma unzila alayya fihi, unzila alayya fihi. Hari Senin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hari di mana saya dilahirkan dan hari di mana saya mendapatkan wahyu. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya, hari dimulainya wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari Senin. Jadi sebagaimana Rasulullah mengatakan, ya, ketika Rasulullah ditanya tentang saum hari Senin, maka Rasulullah menjawab, zalika yaumun wulidtu fihi, karena hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari pertama kali wahyu diturunkan. Ya. Ya, kemudian jemaah sekalian, wa amma tahdid asy-syahr wa amma tahdid asy-syahri faqad ikhtalafa fihi. Adapun, ya, berkaitan dengan, ya, penentuan bulan apa, ya, wahyu diturunkan jemaah sekalian, maka terjadi perbedaan khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, ada perbedaan tentang bulan kenabian. Ada yang berkata dimulai, ya, pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun gajah. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, ya. Dan ini merupakan mayoritas para ulama. Dan ada yang mengatakan bahwasanya wahyu diturunkan,
ya pertama kali adalah pada bulan Ramadan dengan dalil ya surat Al-Baqarah yang sudah kita kenal, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Kemudian ya mereka berkata, ya bentuk permulaan yang paling pertama, ya jadi bentuk pemuliaan, ya jadi bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diturunkannya Al-Qur'an kepadanya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah menjadi orang yang paling mulia? Pertama kali adalah diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan wa huqiya al-Baihaqi anna maddata ru'ya kanat sitata ashhur. Bahkan Imam Al-Baihaqi mengatakan, ya, mengisahkan bahwasanya mimpi kenabian adalah berlanjut hingga 6 bulan. Ya, jadi kalau dihitung dari bulan Rabiul Awal, ya, berlanjut sampai 6 bulan. Dengan demikian awal mimpi kenabian itu adalah dimulai pada hari kelahirannya, yaitu pada bulan Rabiul Awal, dan setelah sempurna 40 tahun dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahyu turun pada bulan Ramadan. Jadi kalau dilihat mimpi-mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulai dari Rabiul Awal, ya, sampai 6 bulan setelahnya, yaitu masuk pada bulan ya Ramadan. Nah, ini berkaitan dengan hal yang tadi kita sampaikan. Jamaah sekalian, ya maka Allah Subhanahu wa taala, apa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena nanti jamaah sekalian ada 5 atau 7 hadis yang membahas tentang wahyu di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, jilid yang pertama, yang nanti kita akan sebutkan satu persatu sebelum kita lebih jauh menjelaskan berkaitan dengan ya perjalanan sirah kenabian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jemaah sekalian, Aisyah mengatakan bahwa pertama kali turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditandai dengan mimpi yang benar, ar-ru'yatu shalihah, mimpi yang benar. Dan berkaitan dengan mimpi jemaah sekalian yang benar hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Karena mimpinya Nabi adalah wahyu. Beda dengan kita. Mimpi kita ini ya bukan wahyu, bunga tidur. Mimpi ya dapat uang gitu. Kalau begitu bangun udah ada uangnya. Kalau ada juga mimpi yang benar kalau masih kecil, mimpi buang air kencing di kasur itu kan. Itu waktu kecil sekalian, ya. Dan jamaah sekalian, di sisi lain Nabi kita mengatakan bahwasanya ada ar-ru'ya as-shalihah, ada mimpi yang benar yang akan kalian alami. Selain apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi bertemu denganku. Maka barang siapa yang bermimpi denganku, maka sesungguhnya mimpi itu adalah mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar. Ya, tetapi jamaah sekalian, ya, bahkan Rasulullah mengatakan, tapi jangan sampai kalian mengatakan bahwa kalian telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian jauh dari kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mungkinlah orang biasa bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mimpinya seseorang dengan Rasulullah itu tidak sampai diceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi orang menganggapnya itu adalah sebuah kebohongan. Karena harus ada ya keserasian antara perbuatan ya dan amal-amal, antara perbuatan amal soleh dengan perkataan yang dia katakan. Ya. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ar-ru'ya as-shalihah, mimpi yang benar. Pertama adalah mimpinya para nabi. Seluruh para nabi mimpinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca nanti dalam beberapa hadis setelahnya, ada beberapa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah dengan cara-cara yang lain. Ya, salah satunya adalah dengan melalui mimpi.
Fakana la yara ru'ya ila ja'at misla falaki subhi. Dan Rasulullah mimpinya itu hampir sampai menjelang pagi. Ya, sampai menjelang pagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita ya, berkaitan dengan cara kita menghafal Al-Quran. Dan ini jemaah sekalian disebut dengan metode talaki. Jadi metode yang paling ya, baik di dalam menghafalkan Al-Quran adalah metode yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang ada metode menghafal itu dengan jemari. Ya, menghafal semudah ada metode menghafal semudah menggerakkan jari jemari. Ya, prakteknya nggak bisa juga itu kan. Ya, ada metode-metode itu. Artinya metode-metode itu bagus. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman masing-masing. Selain memudahkan menghafal, yang kedua adalah memudahkan mengingat ayat-ayat dengan jari jemari. Dan jemaah sekalian, ya, ternyata metode menghafal yang paling tepat yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah SAW adalah metode talaki, metode membacakan. Baca, simak. Metode dibacakan, kemudian disimak, dibacakan, diikuti. Itu yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang yang tidak bisa menghafal, orang yang tidak bisa membaca, dia akan bisa menghafal dengan cara apa? Mendengar. Dengan cara mendengar. Makanya ada orang sudah sepuh, tidak bisa baca Quran, tapi dia punya hafalan Quran. Kenapa? Karena dia mendengar. Ya, karena dia mendengar, mas sekalian. Jadi ini yang paling mudah dalam penerapan ilmu menghafal Al-Quran. Jadi metode menghafal Quran untuk orang tua atau bahkan untuk siapapun adalah metode nabawiyah, adalah metode talaki. Dan ini metode yang diajarkan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mas sekalian, faedah yang lain adalah bahwasanya bagaimana Jibril alaihissalam ketika anaknya tidak tahu mengajarkannya dengan cara apa? Memeluknya. Jangan diceraikan itu kan, itu bisa diceraikan, wah tamat itu bisa itu kan. Jadi bagaimana? Ya, Jibril alaihissalam mengajari kepada Rasulullah SAW itu dengan cara apa? Dekat. Ya, dengan cara penuh dengan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Jibril tahu bahwasanya dia tidak baca. Maka itu menjadi pelajaran kepada kita. Saat anak-anak kita diajari menghafal, maka pendekatannya adalah bukan marah, bukan emosi. Tapi memang ya mas kalian, kalau orang tua mah tidak semua bisa mengajari anaknya. Ya, tidak semua orang tua itu bisa mengajari anaknya menghafal Quran. Tidak semua. Walaupun banyak orang yang bisa, banyak orang-orang tua yang bisa mengajari anaknya menghafal. Tapi kebanyakannya ya, anak-anak itu hafalannya dari gurunya, dari orang lain. Ya, dari orang lain. Maka begitu pula Rasulullah SAW dari siapa? Dari orang lain, dari Jibril alaihissalam. Makanya ada istilah para ulama kita, ada istilah saling menitipkan. Kalau dia punya sekolah, anaknya sekolahnya di tempat lain, anaknya orang yang punya sekolah itu sekolahnya di tempat orang lain itu kan. Ada istilahnya saling menitipkan. Ya, karena kalau yang ngajarnya adalah orang tua, itu berbeda. Orang tua sendiri itu berbeda. Walaupun tidak semua, pasti ada yang bisa. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu jemaah sekalian ada penghafal Quran anak kecil usia 5 tahun, Musa. Ya, bagaimana dia bisa menghafal Quran 30 juz dalam waktu yang tidak lama. Siapa yang mengajarinya? Orang tuanya, bapaknya, ibunya. Karena duanya penghafal Quran, dan kemudian mereka betul-betul menghafalkan, membacakan Al-Quran kepada anaknya, dan anaknya bisa membaca. Makanya
Anak itu istilahnya seperti kaset kosong yang perlu diisi. Ya, perlu diisi dengan kebaikan. Ya, perlu diberikan contoh yang baik, ya, contoh yang baik. Nah, ini yang kedua, yang ketiga. Jadi faedah dari hadis ini adalah selain bahwasanya bagaimana Jibril alaihissalam mengajari menghafal Quran itu dengan cara apa? Dibacakan, diikuti, dibacakan. Karena bisa jadi kita hafal sesuatu itu karena apa? Dengar. Ya, saya zaman sekarang pada suka ada masjid yang suka sholawatan sebelum sholat. Jadi hafal. Padahal tidak niat menghafal, tapi karena kedengaran tiap hari, tiap mau sholat, jadi hafal. Walaupun kadang juga mengganggu, masih sholawatan masjid yang satu sudah sholat gitu kan. Kenapa? Karena masih menggunakan pengeras suara. Ya. Jadi mas kalian ini faktor menghafal. Ya. Jadi jangan menghafal sendiri. Nah kalau menghafal sendiri itu berat. Ya. Kalau menghafal sendiri itu susah. Susah waktunya, ya, susah menghafalnya, belum tentu bacaannya benar, gitu kan. Maka kalau kita menghafal, ya cari guru, suruh bacakan, kemudian ikuti. Walaupun mungkin 1 hari 1 ayat, 40 hari surat An-Naba, gitu kan. Jadi An-Naba itu bisa hafal 40 hari. Kalau 1 hari 1 ayat dibacakan, amma yatasaalun, dibacakan tiap hari. Ya. Ini bisa dipraktekkan. Di sini kan ada program hafalan, ya. Program hafalan di sini. Ya. Nah, itu tapi memang harus dipisah yang sudah lancar dan yang belum lancar. Harus dipisah, jangan disatuin. Nanti kalau disatuin ditunjuk satu, besoknya Anda datang lagi, gitu kan. Ya. Nah, ini kata para ulama kita metode paling tepat menghafalkan Al-Qur'an untuk semua kalangan adalah dengan metode mendengar. Ya, dengan metode mendengar. Yang kedua tentu ada keinginan. Ya, bagaimana Jibril sampai mengulang Iqra, diulang. Rasulullah tahu diri, mana Nabi Qori, saya tidak bisa. Tahu. Sama dengan kita, ayo menghafal tidak bisa, tidak bisa. Tapi kalau tidak bisa terus, ya Rasulullah mengatakan tidak bisa, tapi setelah kemudian diberikan motivasi, ada keinginan. Akhirnya apa? Beliau mampu. Makanya, jemaah sekalian, orang-orang generasi pertama yang hafal Quran itu orang tua. Ya, jadi generasi pertama, ya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, atau generasi-generasi pertama orang-orang yang menghafal Quran itu rata-rata adalah orang tua. Tidak ada sejarahnya anak-anak yang hafal Quran dulu. Sekarang jadi kebalik kan, yang hafal Quran itu anak-anak, bapak-bapaknya enggak. Ya. 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 Makanya kalau kita menghafal jangan katakan aduh susah, jangan. Itu doa itu kan. Begitu menghafal teh susah. Aduh pohon, betul begitu menghafal teh sepohon. Kenapa? Doanya diterima itu kan. Makanya doanya Allahumma sahla, ya Allah mudahkan. Tidak ada yang mudah, gitu kan. Tapi kita minta kemudahan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada ya keinginan yang keras, ya. Nah, jadi ini Masya Allah sekali dari para ulama kita. Kalau kita membaca tentang hadis ini adalah hadis metode menghafal terbaik, ya, ala Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada metode yang lebih baik cara menghafalkan Al-Quran kecuali sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga tadi harus sabar memang. Kalau belajar menghafal itu harus sabar. Yang kedua saat kita mengajarkan, menghafalkan itu butuh sabar. Makanya bagaimana Jibril begitu sabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kemudian dia mengulangnya sampai 3 kali. Makanya kalau kita mau menghafal, dengarkan dulu, ya, dengarkan dulu baru, ya, dibacakan, ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tidak bisa sulit menghafal itu adalah dengan cara apa? Bersabar dan kemudian terus memberikan motivasi.
Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta balagha minil juhda, sampai Rasulullah memiliki semangat untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Ya. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lihat 3 kali Rasulullah dibacakan. Jadi ketika mana Iqra bukan Iqra saja. Itu kan. Baca Muhammad, bukan Iqra saja katanya, tapi Iqra itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Cuma dikatakan kata Iqra itu untuk memudahkan supaya tidak mengulang sampai 3 kali bacaan yang panjang. Jadi dibacakan sekali Al-Alaq 1-5, Rasul mengatakan ma'ana biqari, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Yang ketiganya Rasulullah karena mendengar tadi, menyimak, kemudian Rasulullah langsung mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. 3 kali. Nah, ini juga salah satu metode kalau kita mau menghafal, baca dulu, gitu kan. Minimal 3 kali. Kalau kita mungkin susah kalau 3 kali, 30 kali. Ya, 30 kali. Ya, baru bisa. Kita ini bukan Imam Asy-Syafi'i. Kita ini bukan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau lewat di pasar dia tutup telinganya. Kenapa? Dia akan hafal. Ya, dia akan hafal. Kalau ada orang dengar dia bicara apa itu, dia akan terekam dalam dirinya. Ketika Imam Syafi'i datang di suatu kampung yang bahasanya berbeda, kemudian ada orang yang berselisih, bertengkar, sampai kemudian keduanya membawa ke pengadilan. Kata sang hakim, apakah ada saksi di antara kalian ketika kalian berselisih? Tidak ada. Ada, tapi bukan orang sini, kayaknya dia tidak ngerti bahasa kita. Kata hakim, panggillah dia. Dipanggil, diperhadapkan kepada hakim dan kepada 2 pemuda yang berselisih. Kemudian sang hakim mengatakan, apakah kamu tahu apa yang dikatakan 2 orang itu? Kata Imam Syafi'i, saya tidak tahu. Apakah kamu ngerti apa yang dikatakannya? Tidak tahu. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya hakim, andaikan saya disuruh mengatakan apa yang dikatakan orang tadi, maka saya akan katakan. Ya, bayangkan, terekam gitu. Artinya apa? Kita bisa menghafal sesuatu walaupun kita tidak paham apa yang kita hafal. Ya, anak muda, ya, bahkan ada juga orang tua yang pintar lagu Inggris itu kan, kayak ngerti lagu India itu kan. Pada hafal anak-anak, ngerti enggak? Enggak, tapi bisa hafal. Ya, bisa hafal. Kita bisa hafal Quran. Kita bisa hafal ya Al-Lahab. Kalau ditanya artinya enggak tahu gitu kan. Tapi hafal. Ya, dan para sahabat yang sekalian ketika disuruh dikirim ke daerah untuk menyampaikan risalah kenabian, para sahabat tidak pernah diajari bahasa. Tapi apa yang ditanya oleh Rasulullah? Apa yang pertama kali kamu akan ajarkan kepada mereka? La ilaha illallah. Rasulullah tidak pernah bertanya, kamu bisa nanti ngomongnya dengan orang sana? Enggak. Para sahabat itu tidak pernah dibekali dengan bahasa ketika turun ke suatu negeri yang berbeda bahasa. Kenapa? Mereka punya kemampuan untuk merekam bahasa mereka dengan cepat. Ya, kalau kita kan mau kerja di Jepang pasti kursus dulu bahasa Jepang. Kalau kita mau ke mana ya, ke Hong Kong misalkan TKW, pasti harus kursus dulu bahasa Tiongkok misalkan. Tidak bisa. Para sahabat itu dulu cuma sekalian pokoknya disuruh oleh Nabi berangkat. Mereka tidak memperdulikan berkaitan dengan bahasa mereka, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah ini ya kalau kita lihat, makanya kalau kita baca tentang biografi Imam Bukhari, Masya Allah, luar biasa mas kain. Ya, membaca biografi Imam Bukhari itu merinding. Bagaimana kemampuan beliau memiliki hafalan yang sangat banyak. Bahkan beliau itu mampu menyebutkan gurunya. Guru Imam Bukhari itu kan 1000 lebih. Itu disebutkan nama-namanya. Bukan hanya namanya saja, tapi bapaknya, kakeknya bisa disebutkan. Ya, si Anu gurunya namanya ini, bapaknya ini, kakeknya ini. Itu 1000 orang gurunya. Kita ini guru kita ini berapa? Guru SD kita aja sudah lupa gitu kan. Guru SD itu kalau kita ngitung guru kita mungkin terbatas. Ini guru hadisnya Imam Bukhari lebih dari 1000 orang. Dan beliau mampu menghafal semua guru-gurunya.
Iya, luar biasa Mas kalian. Kita mah kadang lupa lagi, oh iya ya, pas ketemu di jalan, oh iya bapak guru saya itu, lupa itu. Masya Allah Mas kalian. Nantilah kita akan sebutkan ya Mas kalian sedikit biografi tentang ya Imam Bukhari. Ya, karena kalau kita baca biografi, jadi biografi itu apa ya bahasa kitanya? Iya, biografi dalam bahasa Arabnya biografi itu tarjamah. Jadi beda ya. Kalau dalam bahasa Arab itu tarjamah Imam Bukhari, maksudnya adalah biografi Imam Bukhari. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab disebutnya dengan tarjamah. Tapi ketika bahasa tarjamah bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa kita, itu beda. Terjemah itu artinya, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab tarjamah itu adalah biografi. Nantilah kita akan sebutkan. Dan ini kan kalau kita baca hadis ini berikut faedahnya sangat luar biasa, memberikan banyak inspirasi kepada kita berkaitan dengan ya turunnya wahyu kepada awal mula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu ini yang menjadi penguat daya kuat juangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi segala tantangan dan ujian yang nanti akan dihadapi. Kenapa? Karena setelah Rasul mendapatkan wahyu ini kan sampai menjelang wafatnya itu gangguan. 23 tahun itu gangguan. Ujian terus. 23 tahun diuji oleh Allah. Ya. Nanti kita akan sebutkan. Apalagi kalau kita baca tentang latar belakang Isra Mi'raj, itu sangat sedih Mas sekalian. Kalau kita berbicara tentang apa yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj, Masya Allah, itu bisa meneteskan air mata. Bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan salat ini dengan penuh perjuangan walaupun dia harus terusir dari kampung halaman. Ya. Ini mungkin ya Mas sekalian secara ya singkat. Nanti insya Allah mungkin faedah yang lainnya bisa kita dapatkan berkaitan dalam ya muqaddimah ataupun dalam hadis yang berkaitan dengan ya turunnya wahyu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Cukup ya. Baik Mas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan juga kesehatan